Kembali dalam Breaking News Metro TV, di tengah berbagai persiapan pilkada di berbagai daerah di wilayah Jawa Barat, banjir bandang tengah melanda ratusan rumah di Garut, Jawa Barat. Pasca banjir bandang hingga siang hari ini kondisi air masih mengenang di beberapa rumah milik warga. Berdasarkan data sementara dari Pemkab Garut, 15 orang dinyatakan tewas dan puluhan orang lainnya kini dalam proses pencarian. Pada Rabu siang hari ini kondisi pasca banjir bandang yang menerjang kawasan daerah Garut, Jawa Barat masih terlihat genangan air di sejumlah rumah permukiman penduduk. Warga di kawasan perumahan asrama Taruman Negara bahu-membahu untuk membereskan reruntuhan rumah yang rusak terkena banjir bandang. Puluhan rumah rusak akibat diterjang banjir dari Sungai Cimanuk. Selain rumah, sejumlah kendaraan pun juga mengalami kerusakan. Bupati Garut, Rudi Gunawan, menyatakan insiden banjir telah menimbulkan materi miliaran rupiah yang mengakibatkan ratusan rumah rusak. Banjir separah ini baru terjadi sejak 50 tahun terakhir. Ya, dampak banjir ini memang begitu hebat. 15 orang tewas akibat banjir bandang yang terjadi di Garut, Jawa Barat. Kami akan bergabung bersama dengan rekan kami, Lalita Ganda Putri, untuk informasi selengkapnya. Lalita, hingga saat ini bagaimana dengan korban-korban yang terdampak dari banjir bandang? Selain korban jiwa, Robert, yang tadi dikatakan ada 15 orang, itu menurut data resmi dari SAR Bandung, wilayah Jawa Barat, dan juga dari pemerintah Kabupaten Garut, masih ada sejumlah warga terdampak yang tersebar di 7 kecamatan. Saya saat ini berada di lokasi yang paling parah, yakni di Kampung Cimacan. Nah, kita gambarkan dulu. Tadi banjir bandang menerjang pada Rabu dini hari dengan ketinggian di sini lebih dari 3 meter. Coba kita lihat di bagian atap sini rumah warga ini, pemirsa. Nah, itu ada bekas dari lumpur. Nah, tadinya tuh seperti itu. Dan kemudian ada, coba di sebelah kiri kamera. Nah, lebih dari 3 meter, pemirsa, di sebelah sana. Nah, itu bekas lumpur. Bayangkan lumpur, kemudian air menerjang dengan cepat ke kampung ini, di Kampung Cimacan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dan jika kita ambil data, ada 15 orang meninggal dunia itu tadi pun juga itu merupakan warga dari berbagai wilayah kecamatan. Kita sebutkan ada 7 kecamatan yang merupakan wilayah terdampak, yakni Kecamatan Bayongbong, Kecamatan Garut Kota, Kecamatan Banyuresmi, Kecamatan Tarogong Kaler, Kecamatan Tarogong Kidul, Kecamatan Karangpawitan, dan Kecamatan Samarang. Untuk lokasi terdampak paling parah adalah Kecamatan Tarogong Kidul. Dan pemirsa, yang Anda saksikan ini adalah dampak dari terjangan banjir bandang yang terjadi pada Rabu dini hari tadi. Masih ada beberapa warga yang bertahan di lokasi. Mereka tentu saja ingin melihat kondisi rumah mereka. Nah, itulah bekas-bekasnya. Harta benda mereka tersapu oleh banjir bandang. Dan kemudian saat ini ada sejumlah warga yang membersihkan. Kalau kita mengetahui bahwa banjir bandang memang jalan begitu cepat, meskipun tadi ketinggian banjir itu bisa mencapai lebih dari 3 meter. Sekarang wirelessnya copot, kecebur sama Lalita. yang lagi membantu di dalam. Ya, inilah kondisi terkini pasca banjir bandang yang terjadi di perumahan asrama Taruman Negara, di mana banjir terjadi sudah mencapai dengan ketinggian 3 meter dan juga melenyapkan rumah warga dan juga merusak rumah warga. Dan hingga saat ini banjir sudah berangsur surut, tetapi dampak yang terjadi akibat banjir bandang yang terjadi sangat parah. Saat ini menurut dari data tim SAR yang kami dapatkan bahwa 15 orang dinyatakan tewas akibat banjir bandang ini, dan belum lagi ratusan warga terkena dampak yang begitu hebat dari banjir bandang. Kami akan mencoba untuk menghubungi rekan kami, yaitu Lalita Ganda Putri di sana, tetapi hingga saat ini Bupati Garut, Rudi Gunawan, menyatakan bahwa peristiwa banjir ini telah menimbulkan materi miliaran rupiah yang mengakibatkan ratusan rumah warga rusak. Dan tidak hanya dari rumah-rumah warga, kami juga melihat bahwa fasilitas rumah sakit yang seharusnya menjadi tumpuan warga masyarakat di saat bencana tiba, situasi juga porak-poranda. Anda saksikan sendiri dalam layar televisi Anda bahwa mobil yang terbawa dari
banjir bandang bertumpuk di depan rumah sakit. Dan inilah sisa-sisa lumpur yang terjadi. Inilah sisa-sisa lumpur yang terjadi setelah banjir bandang yang merendam di kawasan perumahan Asrama Tarumanegara. Warga masih terus berusaha untuk membersihkan lumpur-lumpur yang ada di rumah mereka, terutama lumpur-lumpur yang berada di atap mereka. Banjir bandang yang terjadi di kawasan ini sempat mencapai ketinggian 3 meter dan sekarang sudah berangsur surut. Dan saat ini Anda saksikan bahwa petugas kesehatan di rumah sakit juga terus berusaha untuk tidak hanya menolong dari korban-korban banjir, tapi juga membersihkan sisa lumpur yang masuk ke dalam rumah sakit. Berikut adalah daftar-daftar dari korban meninggal dunia akibat banjir bandang ini. Sampai saat ini, informasi kami dapatkan sudah 15 orang meninggal akibat banjir bandang yang terjadi dan tidak menutup kemungkinan bahwa korban tewas akan terus semakin bertambah, di mana saat ini tim SAR masih terus berusaha untuk mencari korban-korban yang tertimbun dan juga terbawa arus dari banjir bandang. Aktivitas warga luluh lantak, inilah sisa-sisa banjir, sampah-sampah bertumpuk di sekitar permukiman warga, rumah-rumah sebagian hanyut terbawa dan juga rumah warga rusak akibat terjangan banjir bandang. Sekarang kami akan mencoba untuk kembali menghubungi Lalita Ganda Putri yang saat ini terus memantau bagaimana dampak dari tragedi banjir bandang. Lalita? Ya, Robert, ya kami lanjutkan lagi untuk menggambarkan bagaimana lokasi terdampak di Kampung Cimacan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Tadi Anda sudah menyaksikan inilah sisa-sisa dari banjir bandang yang menerjang pada Rabu dini hari tadi, dan saat ini sebagian warga juga beraktivitas membersihkan pakaian mereka yang terkena lumpur. Dan ini airnya bersih nggak ini Pak, Bu? Oh, air sekarang sudah keruh karena tadi pun tersapu oleh banjir bandang. Kita lihat di bagian sana, pemirsa. Bereaksi cepat dan kemudian dari prajurit dari TNI Angkatan Darat, dari Kodim Garut, masih membantu warga di lokasi untuk membantu membersihkan rumah warga dan juga mengangkut barang-barang mereka yang kemungkinan bisa diselamatkan. Kita lihat di sini adalah penuh dengan lumpur, pemirsa. Pak Agus Bisnadi, mohon di sini sebentar, saya mau tanya-tanya dulu. Ini Pak Agus Bisnadi dari tim reaksi cepat dari Kabupaten Garut ya Pak. Nah, Bapak mengawal evakuasi dari Rabu dini hari tadi, bagaimana ceritanya Pak? Pada waktu hujan kita hanya memantau, soalnya nggak bisa, soalnya kan ketinggian air, kita nggak bisa menyelamatkan orang-orang kan lagi di atas gitu. Ada juga yang sempat lari langsung ke atas rumah. Ini ada yang di atap rumahnya kan malam itu, atap rumah ya. Terus di MCK juga di atas gitu. Jadi semua itu ada di atas. Malam itu, saya sedang memantau karena airnya tinggi, kita nggak bisa turun gitu. Menyelamatkan kan susah kalau pakai alat seperti balon gitu. Jadi ada 15 orang meninggal dunia, ditemukan meninggal dunia, dan saat ini terdata di Rumah Sakit Umum Daerah Garut, dan bisa diperkirakan juga jumlah korban pun bertambah karena petugas di lapangan masih juga mencari. Begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Agus Bisnadi. Sungai Cimanuk sendiri ada di sebelah mana? Bisa lewat sini. Nah, banjir bandang ini adalah akibat dari meluapnya Sungai Cimanuk, karena juga ada penyebab lain yakni tanggul jebol. Berdasarkan keterangan dari Bupati Garut, bencana ini